Shalom, sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan kembali mencerdaskan bahwa ketika para ustadz dan para mualaf suka membahas tentang kekristenan, maka izinkan juga para murtadin dan orang-orang percaya membahas Islam. Tapi jangan sampai baper teman-teman, dan jangan sampai melapor. Dan kali ini terbukti teman-teman, ketika ada seorang apologet baru muncul dan luar biasa memberikan tanggapan, hasilnya dia diancam teman-teman. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Kita lihat di channel ini, jangan skip supaya informasinya lengkap dan utuh teman-teman dapatkan. Ini dia videonya teman-teman. Yang mengenai Batu Hajar Aswad itu memang yang disayangkan itu sih ya, dari ustadznya sendiri yang bernarasi begitu, dan juga dia bilang itu memang penyembahan berhala yang tersisa sekarang ini, yaitu Ka'bah itu gitu. Ustadz loh yang ngomong kayak gitu tuh. Ustadz Abu. Jadi itu suatu bisnis ya, kayak naik-naik haji begitu. Beliau statement kayak begitu gitu. Lanjut lagi. Itu memang salah satu juga marketing ya. Iya betul. Marketing, karena dalam biasa ya, dalam kebudayaan kuno itu ya, hal-hal seperti itu memang lumrah. Memang lumrah terjadi ya. Contohnya di suatu kebudayaan itu membuat satu tempat ya, satu tempat di mana orang-orang itu berkumpul dan bisa menghabiskan uang gitu. Itu satu hal yang wajar pada zaman kuno juga seperti itu. Atau orang-orang bisa berkumpul. Nah, nanti setelah orang-orang berkumpul kan tentu akan menjadi suatu bisnis ya, menghasilkan uang. Contohnya kalau kita lihat di Efesus gitu kan, itu kan juga akhirnya menghasilkan uang ya untuk orang-orang yang memang punya kepintaran lebih lah ya. Ya, saya bilang dia punya kepintaran lebih karena orang yang percaya akan hal itu adalah orang-orang yang kebodohannya yang lebih gitu, bukan kepintarannya. Jadi kita juga harus memaklumi hal yang gitu. Ya lanjutlah pemikir saya sambil kerja ini, nggak fokus. Atau ya teman-teman yang ada yang mau naik ya silahkan, atau mau bertanya silahkan, daripada kita bahasanya nggak ada bahasan gitu. Mana ini Bang Ardi? Bang Ardi, monitor. Lagi keluar kayaknya. Biasanya dia kalau keluar. Nah ini Bu Marsha monitor nggak? Bang Marsha, monitor. Kalau saya nggak bisa bernarasi saya. Udah pada away ini. Atau mau bahas yang lain? Biar lebih maju kita. Bang Forbidden, kayaknya Bang Forbidden bernarasi aja deh tentang kekristenan. Ini lumayan banyak yang nonton, ada 67 orang. Nah, kalau saya itu orangnya nggak bisa bernarasi, tapi kalau harus ditanya dulu kalau saya. Oh gitu. Saya nggak bisa kalau tiba-tiba ngomong bener-bener. Ya makanya saya selalu menolak. Saya ini bukan pengajar karena ya itu kelemahan saya. Gitu. Ya Bang, gini deh. Ya. Mikir ulung.
gini deh, sebenarnya saya udah tahu, tapi supaya Bang Forbidden juga bisa menjelaskan, jadi saya harus bertanya dulu aja ya. Jadi buat di sini lumayan ya, ada 66 orang. Abang, konsep keselamatan Bang, tolong dong Bang, jabarkan konsep keselamatan. Oh iya, kalau keselamatan di kita kan sebetulnya secara gampangnya lah ya, Allah itulah yang mengaruniakan keselamatan kepada kita melalui pengorbanan anaknya. Ya memang kita juga harus lihat dulu, kenapa sih harus Allah sejati dan manusia sejati yang bisa menjadi korban untuk menebus dosa. Pertama, karena dosa dalam pandangan Kristen, dosa kita ini adalah kepada Allah yang tidak terbatas, makanya membutuhkan satu penebusan yang juga tidak terbatas. Nah, kalau hanya manusia yang menebus dosa itu tidak bisa, karena dosanya itu tidak terbatas. Tapi kalaupun bukan manusia juga, nah itu tidak bisa. Karena karena yang berdosa adalah manusia, ya. Karena itu yang akan dikembalikan kodratnya atau naturnya adalah manusia. Makanya Allah itu harus mengambil kodrat kemanusiaan dan mati, karena ada ayat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, itu pun salah satunya ya. Jadi kita harus melihat. Nah, ini ngomongin doktrin ya. Ya kita ngomongin keselamatan tentu ngomongin doktrin, walaupun orang bilang ini nggak perlu lah pakai doktrin. Enggak, harus pakai doktrin, karena inilah yang pembeda iman Kristen dengan iman-iman yang lain. Allah yang mengenal, yang mengasihi manusia, sehingga dia melakukan segala upaya, segala cara supaya manusia itu bisa kembali dekat kepadanya. Bukan satu Allah atau sesembahan yang bilang, aku mengasihi kamu, tapi ya udahlah kamu berbuat baik aja lah, nanti kalau kebaikanmu lebih besar daripada dosamu ya saya masukkan ke surga. Nggak gitu konsepnya. Kalau kayak gitu, maka Allah itu bukanlah Allah yang mengasihi manusia, tetapi hanya Allah berhala yang memang dia tidak melakukan apa-apa, bahkan dia hanya omdo ya, hanya omdo. Kalau kita lihat, jangankan Allah ya, saya seorang laki-laki, waktu saya bilang ke istri, waktu kami pacaran ya, saya bilang, oh sayang, aku sayang kamu. Lah istri saya yang dulu jadi pacar saya itu tanya, buktinya apa? Betul nggak? Kak Mochi juga sebagai seorang wanita, kalau ada laki-laki yang bilang aku mengasihi kamu atau I love you, pasti nanya dong, apa buktinya? Iya, itu sebagai wanita pasti ditanyakan aja. Iya, buktinya, betul. Kalau Allah itu maha kasih, apa buktinya? Kalau Allah itu maha adil, apa buktinya? Kalau Allah itu maha kudus, apa buktinya? Nah, itu. Makanya dalam iman Kristen itu, kalau dibilang logika, semuanya doktrin di dalam iman Kristen itu masuk logika. Ya, walaupun Allahnya itu tidak bisa masuk logika, tapi doktrin ataupun ajaran dalam iman Kristen itu mencoba ya sebatas kemampuan manusia dan sebatas apa yang diwahyukan untuk mengenal Allah itu, bagaimana Allah yang punya atribut-atribut maha pengasih, maha adil, maha kudus. Nah, itu yang harus kita lihat dulu. Kalau saya sih ya, mengenal Allah itu bukan mulai dari Tritunggal, bukan mulai dari misalkan kristologi, enggak. Saya mengenal keselamatan, mengenal Allah itu dari atribut-atributnya. Contoh gini, yang tadi saya bilang, kalau Allah itu hanya bilang, aku ini maha pengasih, tapi kamu untuk selamat ya kamu harus berbuat baik, dan nanti ditimbang apakah itu Allah yang mengasihi, di mana letak kasihnya? Coba saya tanya, ada nggak letak kasihnya di situ? Ulang bang, sorry. Ya, kalau ada satu Allah yang bilang, aku ini Allah yang maha pengasih, maka saya mau kamu selamat. Nah, supaya kamu selamat, kamu berbuat baik yang banyak, supaya kebaikanmu itu mengalahkan dosamu. Nah, itu apakah itu Allah yang maha pengasih? Tidak. Betul, tidak. Karena kalau dia bilang Allah itu mengasihi manusia dan mau manusia itu selamat, maka harus ada hal yang dilakukan oleh Allah itu supaya manusia itu bisa selamat. Bukan meninggalkan manusia itu
misalkan pada perbuatannya sendiri supaya selamat. Kalau itu kan nggak bisa kayak begitu. Nah, terus apakah Allah itu yang maha adil misalkan? Oh iya, saya ini Allah yang maha adil, maka manusia itu semuanya harus dihukum kematian gitu ya. Karena dosanya manusia harus dihukum. Apakah Allah yang seperti itu adalah Allah? Tanpa memberikan satu tindakan kasih gitu. Nah, itu juga tentu bukan Allah yang sejati, karena Allah yang sejati itu tidak akan bisa melanggar atribut-atributnya. Nah, inilah titik poin keunikan dari iman Kristen, titik poin keselamatan dan titik poin keunikan belief system ya tentang keselamatan di dalam iman Kristen, yaitu Allah yang maha pengasih, maha adil, maha suci, dan maha selanjutnya itu melakukan semua atributnya tanpa meninggalkan satu atribut pun. Nah, ini akan berbeda ya kalau misalkan orang sebelah kan akan menolak ya. Oh, nggak mungkin kalau Allah yang maha suci itu, maha kudus, menjadi manusia. Kalau Allah menjadi manusia itu jadi kotor. Nah, itu bukan sebetulnya konsep-konsep pagan ya, dan konsep-konsep apa sih namanya bro pemikir konsep itu? Kalau dunia ini kotor tuh konsep siapa ya? Aduh, kok saya jadi ngeblank ini. Pokoknya inilah konsepnya, kalau Allah menjadi manusia artinya Allah itu menjadi sesuatu yang kotor gitu. Nah, itu tentu bukan Allah, karena kalau kita memahami kata maha ya, kata maha itu adalah kita tidak bisa menjadi sesuatu yang tidak seperti itu. Misalkan Allah itu maha kudus, apakah kekudusannya itu bisa hilang? Tentu tidak. Di mana buktinya? Saat Allah menemui Musa ya di dalam semak duri yang tidak terbakar, apakah Allahnya menjadi tidak suci atau tidak kudus? Enggak. Tapi tempat dia ada, tempat di sekeliling semak duri yang tidak terbakar itu, itulah yang menjadi kudus. Nah, itu pun konteks dalam kelahiran Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus itu akan dikandung ya oleh Bunda Maria, Roh Kudus itu kan menaungi kan, makanya dia dibilang dikandung dari Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menyucikan dan menguduskan rahim Bunda Maria, sehingga Allah ya, anak Allah yang ada di sana yang berinkarnasi itu tidak terpapar apapun ya, walaupun memang dosa itu tidak bisa menjadikan Allah terpapar dosa, nggak bisa, karena dia maha suci, maha kudus. Nah, itu konsep itulah yang harus kita yang harus kita pahami, atribut-atribut. Tapi mungkin bro pemikir mungkin bisa lebih menjelaskan ya tentang atribut-atribut Allah ya bro, karena ini titik poin yang harus dipahami semua orang Kristen sebelum kita ngomongin Tritunggal, ngomongin Kristologi. Maka atribut-atribut Allah itu harus kita paham dulu, karena dari situlah nanti kita akan paham Tritunggal, akan paham Kristologi, akan paham semua tuduhan-tuduhan sebelah akan bisa dibantah dengan mudah kalau kita paham dulu gimana sih atribut-atribut Allah. Ya, silakan bro pemikir mungkin bisa lebih sistematis ya. Jadi gini, kalau misalnya konsep manusia itu kotor berdosa itu memang konsep agama pagan. Kenapa? Karena hanya di Alkitab lah yang dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dengan rupa dan gambar Allah. Kalau mereka konsekuen, Adam itu bersama-sama dengan Allah nggak di surga kan? Ada kalau Adam itu sedemikian kotor, kenapa dia bisa berbicara sama Allah? Nah, jadi ketidakkonsistenan, kan mereka mencuri dari Kristenan, tapi ya tadi mencurinya tanggung-tanggung gitu. Nah, saya bicara tentang atribut Allah. Jadi begini, atribut Allah itu adalah Allah maha kasih. Tapi nggak berhenti di situ. Allah maha kasih, sekaligus maha kudus, sekaligus maha benar, sekaligus maha baik, sekaligus maha suci, sekaligus maha adil. Ada 6 atribut tadi ya. Jadi dalam kesekaligusan itu, ya tadi yang disampaikan bahwa ketika manusia jatuh ataupun memilih bukan Allah, berarti ada konsekuensinya. Manusia tidak kudus lagi, manusia tidak suci lagi, manusia rusak gambarannya karena dia tidak kudus sendiri, ya kan? Nah, kemudian ketika halo, selamat siang. Boleh lihat dulu sebentar, saya lagi menjelaskan sesuatu. Halo, penyembah manusia.
Ah ya, seperti inilah adab mereka gitu kan. Mendingan diturunin aja. Jadi emang kenapa faith kita agak jarang-jarang ya tadi, halo penyembah manusia. Nah, itulah yang mereka pahami gitu kan. Sedangkal itu. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan lagi ya. Allah Maha Kasih, sekaligus Maha Benar, sekaligus Maha Suci, sekaligus Maha Kudus, sekaligus Maha Baik, sekaligus Maha Adil. Berhadapan dengan situasi manusia berdosa. Jadi solusinya apa? Memang akhirnya yang Maha Kudus, Maha Benar ini harus mengambil rupa menjadi manusia sehingga kemahakudusannya tetap ada. Kemahadilannya juga tetap terjaga, sekaligus kemahakasihannya gitu. Jadi kenapa Yesus harus menjadi manusia dan menebus kita dari kutuk dosa, kutuk maut dan keterpisahan dengan Allah gitu loh. Karena untuk mengembalikan posisi dari awalnya, keserupaan dan kesetaraan kita dengan rupa dan gambar Allah. Kita adalah ciptakan manusia ilahi. Nah konsep yang mulia inilah yang memang nggak akan dimengerti kadrun dan segala macam karena ini udah teologi tinggi lah. Nah kemudian yang paling gampang begini, saya suka banget Alkitab kenapa? Karena Allah yang Maha Kasih, Dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Sementara Allah yang Maha boro-boro, cuman kasihlah orang tuamu, kawinilah dua, nggak ada. Bagaimana Allah yang Maha Kasih lupa mengajarkan kasihilah musuhmu, tetapi sempat untuk wahai Muhammad, kamu bukanlah bapak dari anak angkat dan segala macam. Terus turun ayat demi Muhammad ngawinin Zainab. Perkawinan Muhammad dengan Zainab itu tidak menjadi fundamental kasih. Justru itu menyorot aku potong boleh ya? Tandanya moral si M itu kan gitu loh. Masa anak aku boleh potong anak angkat sendiri diembat sih gitu. Tapi itulah. Bang Pemikir sebentar Bang Pemikir. Suaraku sebentar. Kak Marsha mau potong bentar. Suaraku kedengeran nggak? Itu apa? Bukti konkret kasih Tuhan. Suaraku kedengeran nggak? Karena tanpa kehadiran kedengeran. punya harapan. Manusia nggak bisa Bang Pemikir sebentar aku potong sedikit aja. Karena kok nggak dengar Bang kesalahan Pemikir? manusia itu dianggap sebagai kain kotor, kayak softtek di hadapan Tuhan gitu loh. Cek. Karena Shalom semuanya. sudah jatuh di dalam dosa. Halo, Bang Pemikir, maaf Bang Pemikir. Bang Pemikir, sebentar Bang Pemikir. Yap. Sebentar, Kak Marsha mau masuk sebentar aja. Ya, shalom. Lanjut, ya, aku sorry ya tadi aku ada kerjaan. Shalom semuanya. Bang Pemikir aku potong sedikit nanti Bang Shalom. Pemikir lanjutin lagi. Ya, Bang Pemikir monitor. Oh, dianya juga nggak monitor. Jadi kalau di kekristenan tadi kita diajarkan hormatilah ayah ibumu, betul nggak? Bang Pemikir monitor. Suaranya jelas ya? Jelas. Jelas Kak. Oke, ya sekali lagi ya, kan ada Bang Pemikir tadi bilang bahwa di ajaran kekristenan jelas gitu kan, diajari hormatilah bapak ibu orang tua, betul nggak Bang Pemikir ya? Cek, Bang Pemikir monitor. Bang Pemikir lagi kayaknya sibuk deh, soalnya tadi lagi di dalam kendaraan dia. Oh oke. Apakah ajaran sebelah itu sama? Beda. Ajaran Islam itu justru boleh menikahi ibu kandungmu. Ya, sekali lagi inilah hebatnya ajaran Islam. Ya, Allahnya mengajarkan boleh menikahi ibu kandungmu asalkan syaratnya ibu kandungmu sudah bercerai dengan bapak kandung. Perhatikan, ya. Ini yang nggak pernah dikasih tahu, ya. Jadi ulama-ulama itu kalau jualan jualan ceramah itu nggak mungkin yang tertulis dalam Al-Quran, itu impossible. Kalau mereka jualan agama Islam yang tertulis di dalam Al-Quran udah bisa lari. Contohnya tadi, berani nggak mereka ulama-ulama itu waktu di ceramah-ceramah, ya, wahai muslimin dan muslimat, Allah SWT mengajarkan bahwa anak laki-laki boleh menikahi ibu kandungnya sesuai surat An-Nisa ayat 22. Berani nggak itu? Nggak berani. Semua jualan nggak berani. Semua ulama-ulama itu jualannya itu ya, jualan agamanya itu semua yang baik dan itu kebohongan, iming-iming, ya. Coba ada yang bisa bacakan? Saya soalnya lagi di luar teman-teman, ya. Kita lihat ya perbandingannya. Oke, tolong dibukakan surat An-Nisa 22 kalau nggak salah. An-Nisa 22. Yang terjemahan ini ya, apa NU aja? Oh, aku pakai Kemenak ini. Iya, kan ada Kemenak, ada NU, ada apa kan, ada Sama web, aja ya? ada NU kan. Ya. Tapi yang NU coba dibacakan. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Udah jelas ya. Maksudnya tahu nggak itu? Tahu kan? Jadi anak laki-laki itu tidak boleh menikahi istri-istri bapaknya. Ya. Sekali lagi, istri-istri bapaknya. Di dalam Islam kan boleh istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan seterusnya. Itu nggak boleh dinikahi sama anaknya laki-laki. Kecuali, nah ini hukumnya Islam kan abu-abu, ya. Kecuali masa lampau. Tahu nggak masa lampau?
Masa lampau itu kan masa lalu. Berarti kalau istri masa lalu berarti istri yang sudah diceraikan. Betul, sepakat ya teman-teman? Sepakat. Nah, kalau istri yang sudah diceraikan boleh. Makanya buat anak-anak laki-laki, ya, kamu kalau ngaceng lihat ibumu, sementara ibumu juga sudah diceraikan bapakmu, boleh kau tusuk, boleh kau nikahi. Pertanyaannya, apakah orang Islam pernah baca ayat ini? Pertanyaannya, apakah ulama berani nggak mensyiarkan ayat ini? Ini perkataan Allah loh. Ayo, hah? Boleh. Makanya kejadian kalau nggak salah ya, teman-teman cari kejadian di Sumatera apa Kalimantan, ya, anak berhubungan sama ibu, ada nggak? Langsung ditangkap, dibawa gitu, ya? Karena ibunya udah diceraikan bapaknya kan. Inilah indahnya ajaran Islam. Surat An-Nisa ayat 22. Makanya teman-teman, mereka yang teriak-teriak, oh aku Islam, gak ada ilmunya, sekelas gurunda mereka. Bagaimana umat Islam di dalam tok-tok ini bisa tahu pinter pandai dengan ajaran imannya, sementara gurunda-gurunda tidak pernah membahas, sementara ulama-ulama tidak pernah membahas sebenarnya isi Quran itu apa. Contohnya salah satu ini. Bayangin loh, kalau mereka bilang bahwa Quran itu perkataan Allah, Allah macam apa yang mengajarkan boleh menggauli ibu kandungnya, boleh menikahi ibu kandungnya? Hah? Ini indahnya ajaran Islam kan? Ayo, ada yang bisa membantah umat Islam? Makanya kalian jadi Islam, makanya kalian cuma segitu-gitu aja. Ya, bagaimana saya bisa bertahan dengan ajaran seperti ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Bagaimana saya bisa kembali ke ajaran seperti ini? Bahwa Tuhannya mengizinkan boleh menikahi ibu kandung, asalkan ibu kandung sudah bercerai sama bapaknya. Coba. Pernah nggak selama jadi Islam baca ayat ini? Pernah nggak selama jadi Islam tiap minggu ikut pengajian khotbahnya tentang ayat ini? Nggak pernah, nggak mungkin. Hah? Ya, saya paling senang kalau ditunjukkan di screenshot di atas, di layar, supaya semua koma publik lihat. Ya. Bisa nggak bang ditunjukkan di sebentar aja, tapi jangan huruf Arabnya, ya, supaya tahu, ya, supaya tahu ini loh ajaran sesungguhnya yang tertulis yang tidak pernah disampaikan oleh ulamanya. Tuh, teman-teman di screenshot. Itu, janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa lampau. Kecuali masa lalu ayahmu, berarti mantan ayahmu. Termasuk ibumu yang sudah mantan bapakmu, boleh kau nikahi. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Kalian ini ya, makanya saya bilang, sebenarnya saya masih memaklumi umatnya. Karena umat Islam masih Islam ya begini, karena nggak tahu isinya. Saya nggak mungkin ngikutin Tuhan macam begini, ini loh isinya. Hah? Kalian bilang katanya Quran itu isinya ayat suci. Ini ayat apa seperti ini? Sekali lagi, kalian bilang Quran itu isinya ayat suci. An-Nisa 22 kalian baca, kalian telaah, kalian pahami, pikirkan. Ini ayat suci atau ayat himbauan agar anak laki-laki boleh menikahi ibu kandungnya, betul nggak? Ya. Makanya kita kadang-kadang harus maklum teman-teman. Kenapa mereka masih Islam? Karena mereka sendiri tidak pernah tahu isi Qur'annya. Cuman bisa baca doang mungkin huruf Arabnya. Ya. Ayo, saya tunggu. Ya, lanjut dulu teman-teman. Bang Eng atau Bang Laskar mungkin lanjut. Ini kalau ada saya, makanya saya tuh kalau di Jambak itu kadang-kadang suka malas naik, nanti kambingnya malas naik. Tapi kalau saya di bawah ada itu semua pada naik loh, aku heran ya. Karena cuman Komalnya Bang Roti ini yang bisa menampung kadang-kadang kadrun-kadrun gila gitu kan, kadrun-kadrun. Kalau saya sudah di atas, paling nggak yang muka tembok yang naik. Ya. Ya lanjut dulu ya, saya nggak usah banyak narasi ya, takutnya nanti kambingnya malah nggak naik. Lanjut dulu teman-teman host, ya mana hostnya? Bang Laskar mungkin Bang Laskar atau Bang Eng aja lanjut Bang Eng.
Ya, sudah dijelaskan sama Bu Aisyah, itu sudah menghajar habis-habisan secara mental itu. Apa yang dinarasikan Bu Aisyah itu secara tidak langsung menusuk, merobek-robek kolbu para kadrun. Jadi mereka hanya bergumam dan mengumpat-umpat dalam hatinya saja yang bisa mereka lakukan, tidak mampu menolong agama Allah. Tentu hanya itu yang bisa mereka ratapi setiap hari mendengarkan narasi Bu Aisyah. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan untuk memahami psikologi cerita kaum ini, apa, kadrun ini. Silakan Bang Laskar, merobek ini. Coba pasti kalau naik ke sini, cuman kejang-kejang aja, mengumpat-umpat maling-maling. Ini ada tamu nih Bang Eng. Silakan. Oh ini Mas saudara kita. Lanjut. Ahlan wassalam. Ustadz rasional ini. Jadi bahasa Jawanya itu ya, cuma wong gendeng yang mau ya encu-encuan sama mboknya. Ya, cuma orang yang gila. TikTok gak roh itu, encu-encuan. Oke, makanya kalau misalkan tahu kan aku kena nanti, ya mendingan kayak gitu. Ini kalau nggak ajaran setan. Ada tamu Kak. Ustadz. Shalom. Ahlan wa salam. Inna dina Islam. Kabir. Takjil. Ini mana orangnya nggak ada ya? Ini banyak. Masa nggak ada Islam sama sekali Iya, soalnya sih? saya dari tadi ngucapin selamat pagi nggak ada yang jawab. Mana orangnya? Oh, nggak ada. Mana? Nggak ada orangnya. Ya situ, situ Ya. siapa yang? Ya selamat Ya, siang ya. semuanya. Oh iya, selamat siang Kak. Ya Islam Kristen. Saya Islam Kak. Islam, semoga bisa kondusif itu aja dulu ya. Puasa ya hari ini ya. Ya puasa. Oke, ya selama jadi Islam baca Quran nggak Mbak sama hadis selama Anda menjadi Islam? Supaya kita nanti enak ke depannya diskusinya ngerti. Kalau enggak kan kita juga tahu, oh kapasitas yang kita harus bahas itu seperti apa gitu kan? Betul nggak? Ya saya, Oke. saya baca kok. Se- Baca. Baca Quran dan tahu artinya pasti atau enggak? Ya tahu lah. Masa nggak tahu? Oke, karena Anda baca Quran, betul nggak bahwa di dalam Islam itu perempuan itu tidak dihargai? Ya, di dalam Al-Quran, sekali lagi kalau Anda baca Quran, betul tidak bahwa di dalam Quran itu perempuan atau wanita itu tidak dihargai? 1, boleh dipukul. 2, boleh dikurung sampai dia menemukan ajalnya. Pernah baca ayat itu nggak? Enggak sih, nggak pernah baca. Ya, sekarang ini kok berisik Anda di rumah atau di luar nih berisik banget? Oh, enggak ya, saya nggak berisik, nggak ada berisik sama sekali di sini. Di mana ini Anda? Kali. Mbaknya di mana ini? Saya di rumah. Di rumah, Saya oke. Kak. Karena Anda di rumah, tolong pegang Qurannya. Saya kasih tahu ayatnya, Anda bacakan. Silakan. Betul nggak perkataan Kak, saya tadi? Tunggu dulu Kak. Saya Sekali sebenarnya lagi. naik tadi. Iya, sekali lagi. Ya, Anda kan tadi bilang baca Quran, tapi Anda bilang nggak tahu. Makanya supaya tahu, saya tunjukkan, Anda bacakan. Pertanyaannya, Anda masih sudi atau tidak baca Quran Anda sendiri? Iya, tunggu sebentar lah Kak. Saya Ya, silakan. sebenarnya mau bahas tentang kakak yang bilang Ya, kalau sama saya nggak pakai banyak bacot. Kamu aja nggak mau baca Quranmu, supaya kamu tahu bahwa dalam Quranmu tuh perempuan tuh nggak ada harganya. Karena nggak pernah ditunjukkan sama ustadzmu. Ya, sekali lagi, karena ustadz-ustadzmu itu nggak pernah nunjukkan ayat-ayat bahwa perempuan itu direndahkan, perempuan tidak dihargai. Supaya kau baca, saya kasih tahu. Makanya saya keluar dari ajaran setan ini. Gimana sih? Ya ingat ya, perempuan dalam Islam itu hanya dijadikan tempat bercocok tanam. Lanjut Kak Mas. Ayo, gini loh, kalau kalian mau kritis, saya itu nggak pernah suruh kalian masuk Kristen. Paling tidak, kalian itu yang sudah mengaku, oh saya baca Quran. Saya justru bertanya, betul tidak di dalam Al-Quran perempuan itu tidak dihargai? Kamu tinggal jawab, oh tidak. Nah, saya akan sanggah dengan dalil yang saya baca dalam Quran. Nah, saya akan tunjukkan, kamu yang bacakan. Kalian aja baca Quran nggak mau. Kalian anggap Quran kayak tai, jadi jijik. tadi kan Kenapa? kakak tadi kan bahas tentang menikahi ibu kandung. Ya itu saya mau bertanya itu sebenarnya. Oke. Kok kakak malah nurunin saya? Oke, sebentar. Iya, oke, mau bahas itu. Sekarang Anda baca sendiri. Coba kamu buka Qurannya, surat An-Nisa ayat 22, silakan. Ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Lampau. Sungguh, Iya.
Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ya, Oke, saya tanya, selama kamu jadi Islam, kamu baru tahu ayat ini atau kamu sudah tahu sebelumnya? Oh, saya sudah tahu, Kak. Bener. Oke, istri-istri masa lampau bapakmu tuh oke. Berarti kalau kecuali istri-istri masa lampau atau masa lalu, berarti itu mantan istri enggak? Iya, mantan istri. Nah, mantan istri, contoh, ya. Contoh, ya. Pak Roti hidup, ibunya sudah bercerai sama bapaknya. Berarti Pak Roti hidup, ibunya itu masa lalunya bapaknya enggak? Masa lalu? Nah, berarti Pak Roti hidup tuh boleh menikahi ibunya, betul enggak? Itu kan ada ayat selanjutnya, Kak. Loh, ada ayat selanjutnya, Kak. Jangan Iya, Coba dibaca. ayat Selanjutnya itu apa? Oke. Kau baca ayat selanjutnya. Oke. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Kan sudah ada tuh, Kak. Yang di atas tadi itu kan masa lalu itu maksudnya ibu tirinya, Kak. Iya, Bukan ibu kandung. Sekarang saya tanya, di mana ada tulisan ibu tiri? Coba, Sekarang saya tanya. Mana tanya, ibu tiri mana? Ada nggak tulisan ibu kandung? Saya tanya ibu tiri Ibu mana? kandung. Ibu di sini kan ada penjelasannya. Bila diharapkan menikahi ibu-ibumu, sudah jelas. Iya, sebentar diam dulu. Pertanyaannya, ulang lagi. Masa lalu suami itu berarti masa lalu istri, masa lalu suami. Masa lalu suami. Iya, berarti mantan istri enggak? Iya. Oke, kalau itu oke, saya catat mantan istri. Berarti anak laki-laki boleh enggak menikahi masa lalunya bapaknya atau mantan istrinya bapaknya? Iya, kalau itu bukan ibu kandungnya. Kalau itu bukan ibu kandungnya kata siapa? Kata saya, ini kan ada di Al-Quran ini diharamkan atas kamu menikahi itu ayat 23 selanjutnya. Sudah dijelaskan diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ibunya yang belum diceraikan bapaknya. Ya enggak. Enggak. Di atas sudah jelas, berarti kamu juga harus sadar otakmu kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Goblok. Tolol banget sih. Kalau di atas itu boleh menikahi mantan masa lalu dari istri bapakmu. Kalau di ayat berikutnya tidak boleh menikahi, berarti kontradiksi enggak? Makanya otakmu jangan jadi otak separuh. Makanya kamu masih Islam. Tolol banget sih. Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Di ayat sebelumnya boleh menikahi ya mantan masa lalu istri bapakmu, kecuali istri-istri. Ingat ya, kamu tidak boleh menikahi istri-istri bapakmu. Berarti memang nggak boleh sama istrinya, tapi yang masa lalu boleh. PA tolol banget sih ya. Kalau yang itu masa lalu boleh, yang nggak boleh yang ibunya. Jadi ya nggak boleh sama ibumu. Berarti yang masih punya status sama bapakmu nggak boleh ya, perempuan blow on. Tolol banget sih. Yo, ada lagi nggak yang nggak blow on? Kan sudah jelas isu masa lampau, masa lalu. Pertanyaannya, masa lampaunya bapakmu itu udah cerai nggak itu sama bapakmu? Kan sudah. Hah? Sudah kan? Tolol banget sih. Ya. Ditanyain perempuan itu dihargai nggak dalam Islam? Makanya masih blow on. Kan harusnya gampang itu, dari ayat situ 22 ke 23 itu gampang. Apa nih yang susah? Coba kalian telaah. Kan sudah jelas, janganlah kamu menikahi istri-istri bapakmu. Berarti ayat 23-nya berarti kan nggak boleh sama ibunya. Berarti yang masih ada ikatan pernikahan sama bapakmu nggak boleh, blow on. Berarti. Tapi kalau masa lalu bapakmu boleh. Apa masa lalu istri yang sudah diceraikan oleh bapakmu? Berarti mantannya. Susah amat sih Islam ya gitu lah kalau perempuan. Biar lebih jelas. Iya, udah tau masa lampau. Bapakmu. Ya inilah indahnya ajaran Allah ya. Jadi laki-laki dewasa ya boleh genjot mama kandungnya asalkan mama kandungnya sudah dicerai sama bapaknya. Susah amat sih. Kamu mau cari ke ayat berikutnya malah sudah benar. Tapi bisa juga kontradiksi, bisa.
Saya bilang masa lalu berarti mantan. Memang tidak tertulis mantan. Masa lampau. Gimana sih? Bang Ardi, saya turun di bawah dulu biar nanti ada yang naik. Saya di bawah aja jaga room. Makasih Kak Marsha. Thank you. Iya, Jadi thank you. semuanya Ya, ayo. shalom. Ada yang lain nggak nih? Ayo Oke, icam-icam. Sama Ci. Ya, silakan Bang siapa nih namanya? Bang Ustadz Regional. Bagaimana dengan ayat itu Ustadz? Silakan Ustadz Regional. Wassalam Ustaz. Oh, masih di luar sih Ustaz. Ya, ya. Ya, shalom Miss Esther. Selamat pagi sama Kak Terila. Shalom, Halo, shalom. pagi. Selamat pagi. Ya. Ya, shalom, shalom semuanya. Iya, ayat tadi itu menjelaskan kalau bekas ibu kandungmu itu boleh gitu, atau sebaliknya bapak kandung ya gitu, itu boleh gitu, gak usah muter gitu. Shalom Miss. Shalom, selamat hari Sabtu teman-teman. Ya. Enjoy the weekend. Yoi, sama-sama Miss. Gimana Miss? Selamat hari Sabtu, Miss. Selamat hari Sabtu. Halo Miss Esther. Itu loh kelonjotan. Udah dikasih tahu ayatnya kelonjotan membela lagi. Kan aku bilang, Allah ini ajarannya enak ya. Laki-laki dewasa ya, dia ngaceng lihat mamanya boleh asal mamanya itu tidak diceritakannya. Oh. Nah, kalau Dia nggak salah, harus- beberapa tahun yang lalu ada tuh Ada kan yang di Kalimantan ya? di Sumatera. Kalimantan kalau apa nggak salah. Sumatera? Sumatera, Di rumahnya kan agak Lampung masuk-masuk gitu. kayak di Dalam. masuk ke hutan itu kan, akhirnya dianu sama Ya. masyarakat kan. Karena Betul. mamanya sudah dicerai papaknya gatal, ya kan? Anaknya lah jadi ladang, akhirnya ya baku kawin mereka. Terus Itulah ajaran diancuk Allah. sama anaknya sendiri. Diencuk sama anaknya boleh, soalnya mamanya udah dicerai bapaknya. Ya itu beberapa tahun yang lalu aku ingat itu. Iya, makanya kan saya bilang, saya juga pernah lihat itu. Wah, ini benar-benar ajaran Allah. Kenapa ditangkap nih bapak ibu sama anak, kan ajaran Allah. Aduh. Satu-satunya agama yang memperbolehkan anak laki-laki dewasa baku cuki sama mamanya asalkan mamanya sudah cerai sama bapaknya itu cuman Islam. Ayo, yang nggak terima silakan naik. Saya tunggu direkam. Saya suka kalau direkam supaya ayatnya itu tersebar viral, ayat itu Anisa ayat 22 itu. Ayo, berani nggak? Ayo. Direkam dibikin VT. Anisa 22, perkataan Allah bahwa anak laki-laki dewasa boleh baku cuki dengan mama kandungnya asalkan mama kandungnya sudah bercerai sama bapak kandungnya. Mau ngomong apa kalian? Ayo, silakan. Ya, kita sapa dulu ini Tor monitor. Tuh, turun. Ntar monitor. Lanjut. Iya, lengkap loh, ajaran Islam tuh lengkap sekali. Ya. Makanya tapi yang untuk yang ngikutin orang-orang PA. Kalau yang nggak PA nggak mungkin mau. Kalau udah tahu ya, kalau nggak tahu aja. Ya, kalau yang nggak tahu ya pasti ngikutin. Tapi yang sudah tahu nggak mungkin karena akan jadi PA, ya kan? Makanya nggak mungkin saya ngikutin Tuhan. Ya, saya tidak mungkin mengikuti Tuhan yang perkataannya surat An-Nisa 22, anak laki-laki boleh baku cuki sama mama kandungnya. Yang apa? Syaratnya mama kandung sudah bercerai sama bapaknya. Coba pikir waras, hah? Tuhan macam apa ini yang kayak begini? Coba pikir waras, hah? Tuhan macam apa ini? Ayo, pikir waras. Ya, kita sapa dulu. Tor monitor. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Iya. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan atau apalah? Mantap pencerahannya Ibu. Apalagi lagu ini si Ustadz Rasional ini. Atile, baik Ustadz. Ustadz lagi di jalan, dia lagi antar takjil mungkin buat nanti sore.
Teman-teman tolong di tap layar ya. Teman-teman tolong di tap layar ya. Thank you teman-teman, disiram-siram ya supaya nggak kering ya. Orang yang kayak gitu. Nggak tandus guys, disiram-siram guys. Ya. Biar nggak kering guys. Kenapa Pak? Memang ada yang kayak gitu tadi, apanya? Apanya Pak? Yang tadi itu, yang ibu bilang tadi itu. Ajaran Islam boleh anak boleh baku cuki sama mamanya. Oh itu indahnya ajaran Islam. Pokoknya syaratnya mamanya sudah bercerai sama bapaknya. Boleh. Boleh. Apa sih itu bahasa apa sih? Aku sih ikut-ikutan. Baku cuki itu apa? Soalnya kalau ngomongnya beneran ntar di ban. Baku naik. Baku sodok. Disodok. Oh. Keren kan Allahnya. Ajarannya keren kan? Keren untuk orang PA dan orang orang sengklek. Aduh. Wih, udah sunah kan ada ibu Marsya kan? Kenapa? Kan apa mereka kan selalu udah sunah itu. Mau sunat apa sunit ya, yang penting itu perkataan Allah. Kalau mereka masih percaya bahwa Quran itu perkataan Allah, selesai Pak. Kalau saya berarti apa? Berarti tidak dilarang anak dewasa itu tadi. Kalau dia ngaceng sama mama kandungnya, yang penting mama kandungnya sudah bercerai sama bapaknya, boleh langsung tusuk menusuk. Ya, tuh dalilnya jelas. Kan menjijikkan itu. Ini Tuhan macam apa yang mengizinkan memberikan pengajaran seperti itu? Hah? Coba saya tanya. Terlintas nggak di pikiran orang waras ya bahwa dia kalau orang nggak waras mungkin seperti yang kejadian di Lampung apa di mana itu kan, mamanya baku cuki sama anak laki-lakinya ya, coba toh ya. Nah ini mereka aja selama jadi Islam nggak tahu. Berani nggak si Rifa Yusufi menyampaikan ayat ini? Di bulan suci yang penuh berkah dan penuh kemaksiatan ini ya? Berani nggak? Ayo. Bisa-bisa langsung dipanggil MUI. Makanya kan saya bilang ya, ulama-ulama dan ustadz ini jualan agamanya ya kepada umatnya itu dengan iming-iming semua yang baik yang dijabarkan. Nggak mungkin yang ada di dalam Al-Quran, nggak mungkin. Karena ajaran Allah yaitu. Berani nggak ulama-ulama waktu jualan di tablik akbar gitu kan, atau di ceramah waktu ada ceramah, wahai muslimin dan muslimat, Allah mengajarkan bahwa laki-laki boleh menceraikan anak di bawah umur. Berani nggak itu? Berani nggak? Sesuai surat 65 ya, sesuai surat 65 ayat 4 bahwa Allah memperbolehkan seorang laki-laki boleh menceraikan anak di bawah umur. Loh, ayatnya ada kok. Berani nggak? Berani nggak saya tanya? Coba dibacakan. Muslimah Coba, yang Bang, berbahagia. betul. Sekalian tolong dibukakan Bang, surah 65 ayat 4 ya. Yang NU lagi, supaya umat Islam tahu isi yang tertulis sebenarnya yang disembunyikan oleh ulama-ulama bangsat ini. Ya. Surah? Ini loh ajan 65 ayat 4. Ini mereka ini sok-sokan Islam tapi nggak tahu isinya. Terus untuk apa? Lah saya kan sudah tahu isinya. Lah saya akhirnya waras. 4 ya? Ya, nomor punggung 4. Nomor celana nggak tahu berapa. Selamat Ini pagi. dibaca ya? Selamat Dibaca pagi. ya? Semuanya. Iya, dulu. sebentar jangan buka dulu. Sebentar jangan dibaca. Sama Oke, yang buka. Selamat ya. pagi. Pagi Iya, apa siang Islam ini? Kristen? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen kamu? Islam, nggak usah mute lah. Kenapa? Oke, Getar Islam loh, Kristen, ngadepin saya. Islam Kristen, Saya Islam. Oke, semoga bisa Kenapa? kondusif ya. Ya, Oke. bisa kondusif. Gua tanya, kenapa lu sembah Tuhan Jeti? Ya, saya nggak mungkin ya mau ya meladeni orang-orang gila, karena ini bukan di Mekah. Sekali lagi, ini bukan di Mekah tempat ngumpulnya iblis yang banyak orang kesurupan. Ya, ini bukan di Mekah. Sekali lagi, kalau ini di Mekah boleh kamu kesurupan karena di Mekah itu tempat kumpulnya iblis, makanya banyak orang kesurupan. Ya, ayo. Oke. Bu Marsha sebentar, tapi aku jawab dulu sebentar. Aku punya 5 Ya, kalimat lanjut, maksud please. saya. Kenapa kami menyembah Yesus? Ya, pertama, karena Jelas. Yesus lebih jago daripada Allah. Yes. Kedua,
Karena kasih Yesus itu luar biasa memberikan nyawanya, sementara si Allah menghina dengan mengatakan engkau dari air mani yang hina. Betul. Saya tak Ketiga, tambahin ya. Ayo lihat 5 dulu. Ya lanjut. ketiga, karena si Allah orang lain nggak bertobat, nggak mau percaya sama dia, disuruh diperangi. Sementara Yesus menyuruh berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Empat, Yesus itu mengajarkan setia kepada istri, setia, hidup setia, mengasihi istri. Sementara suruh banyak istri, kawinilah katanya gitu, 2, 3 atau 4 dan seterusnya. Kemudian ketika Yesus yang kelima, ini sebenarnya ada banyak. Yang kelima, Yesus itu mengasihi anak-anak. Dia bilang apa? Anak-anak ini biarkan dia datang kepadaku, karena mereka lah yang memiliki kerajaan surga. Putus-putus ya. Sementara si Allah bilang apa? Gila si Aiza yang 6 tahun. Itu. Aku tambahin ya, Miss. Aku tambahin boleh nggak? Monggo. Saya nggak mungkin menyembah Allah ya, sekali lagi saya harus menyembah Yesus ya, saya harus menuhankan Yesus karena ajarannya ajaran benar. Saya nggak mungkin lagi menyembah Allah yang boleh mengajarkan anak laki-laki boleh baku cuki sama mama kandungnya ya, itu mungkin ya sembah. Masa ada Tuhan mengajarkan anak laki-laki boleh baku cuki dengan mama kandungnya asal mama kandungnya itu sudah bercerai dari bapaknya? Ini Allah macam apa? Kalau Allah memang Allah belangsa. Ya, ayo, ada yang bisa membantah. Oke, saya lanjutkan ya, Bang. Tolong Bang di surat ini salah satu lagi contoh. Tuhan macam apa ini yang mengajarkan boleh menceraikan anak di bawah umur ini? Surat 65 ayat 4. Bacain aja ya. Tunjukkan aja lebih bagus kan. Bentar. Oke. Makasih ya Mas. Yuk. Bentar ya. Sorry ya teman-teman, aku di luar soalnya lagi nih kan kerja. Surat 65 ayat 4 ya. Tuhan berani nggak, saya tantang ulama-ulama di bulan suci Ramadan ini, berani nggak kalian membawakan ya perkataan Allah ini ya? Ayo disiarkan, berani nggak bahwa hadirin dan hadirat, bahwa Allah mengajarkan bahwa laki-laki dewasa boleh menceraikan anak di bawah umur, ini ayatnya, berani nggak? Ayo. Tuh ya, tuh ada dalam kurung belum dewasa ya, berani nggak ustadz-ustadz itu supaya umatnya tahu bahwa Tuhannya itu mengajarkan seperti ini? Hah? Makanya si Mamat kawin sama bocil, karena apa? Mamat itu ngikutin Allah tuh ya. Ini YSS teman-teman ya, nggak bisa buka lama-lama ini, bahaya ya. Ya, jadi siapa-siapa di dalam Islam yang boleh diceraikan, salah satunya anak yang belum haid atau belum dewasa. Berarti sebelum diceraikan pasti kan dinikahi, betul nggak? Betul. Ini umat Islam yang ngaku-ngaku Islam pernah baca nggak ayat itu? Bagaimana saya bertahan kalau dengan ajaran Tuhan seperti ini? Karena saya sudah baca. Kalian jadi Islam, kalian nggak mau baca. Makanya saya maklum sebenarnya sama umatnya, karena umatnya ini kan disetting untuk males. Itu loh, dalam kurung belum dewasa. Belum dewasa berarti umur berapa? Ayo. Ngadi-ngadi. Itu ajaran apa ini? Anak kecil belum haid boleh diceraikan. Anak laki-laki dewasa boleh baku cuki sama mama kandung. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Ayo. Ya makanya saya ngomongnya baku cuki. Kalau ngomong yang beneran ntar saya kena ya. Jadi kita harus berhikmat ya. Kita harus pintar. Karena tok-tok ini kan juga kan memang ada gelo-geloknya. Iya, shalom Bunda. Shalom Bunda. Pagi. Apa? Baku cuki itu baku sodok. Katanya abang itu baku sodok ya, berarti aku harus ikut. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah mendengar dengan lengkap
Ya, saya berharap kita boleh memberikan komentar di kolom komentar. Jangan memaki ya, tidak perlu. Harus tunjukkan nilai-nilai yang berbeda dari cara-cara orang lain dalam merespon keyakinan orang lain, teman-teman. Oke, kalau kita mendengar teman-teman, murtadin ini memang secara sengaja untuk membahas dan memberikan perlawanan terhadap para polemikus dan ustadz-ustadz yang selama ini lebih sibuk memelintir ayat-ayat Alkitab. Dan itu bukan rahasia yang ditutupi. Dan kalau boleh jujur, teman-teman kita Muslim juga mengetahui dan mereka mencoba untuk diam saja karena menurut banyak orang dari mereka bahwa kegiatan-kegiatan para mualaf dan juga para ustadz itu adalah kegiatan untuk berdakwah dengan cara membahas keyakinan kekristenan. Hal ini sangat disayangkan kalau tidak bisa balance, teman-teman. Kalau mereka membahas dan mengutak-atik Alkitab, mereka bebas dan dipelihara. Tetapi ketika kekristenan, nyatakanlah apologetik Kristen atau murtadin yang membahas Quran dan hadis, maka di dalam sekejap saja sudah ada yang kepanasan atau mungkin rambutnya keriting oleh karena mendengar semua data bisa dibuka di zaman yang canggih ini, teman-teman. Mereka tidak akan menerima fakta yang dibukakan dengan jujur, teman-teman, ya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang dibuka itu ya kalau boleh ditutupi ya, jangan terlalu jujur begitu ya. Itulah yang selama ini kita dengar. Nah, teman-teman terkasih, dan apologetik ini yang notabene dia mengaku bahwa seorang murtadin sudah membukakan fakta-fakta yang pernah dia pelajari dan dia ikuti. Alhasil orang-orang yang mendengar, yang notabene Muslim, kepanasan lalu memberikan sebuah tindakan atau ancaman yang kurang tepat begitu ya. Maka saya menyarankan kalau memang kalian tidak siap untuk berdebat atau berdialog atau berdiskusi dengan menonjolkan data-data yang spektakuler, ya mending minggir begitu. Jangan sampai Anda muncul dengan cara yang membabi buta untuk mengancam dan melarang orang lain membahas. Jangan sampai hanya kalian suka-suka begitu ya. Nah, tapi itulah risiko, teman-teman. Dan saya sangat merasa bahwa apologetik Aisyah ini benar-benar mempersiapkan dirinya dengan cara saya pertanggungjawabkan begitu, dan apa yang dia sebutkan ditunjukkan dengan data kan begitu. Tetapi kan Muslim di Konoha ini, saya tidak sebut semuanya, ya kadang-kadang kan tidak memikirkan data yang ditunjukkan, tapi emosi dan lapor sana sini, dan itu sudah terjadi ke beberapa apologetik lain. Itulah yang terjadi. Tetapi teman-teman, berusaha pun mereka untuk menutupi segala sesuatu yang menjadi keyakinan mereka. Di zaman internet ini sangat mudah untuk dicari tahu. Di zaman internet ini orang-orang yang sulit berpikir akan menjadi buta selamanya kalau dia tidak mau berpikir dan mencari tahu. Dalam beragama juga demikian. Kalau seseorang itu bijak sedikit saja, dia nggak percaya, asal percaya, tapi dia akan mencari tahu bahwa keyakinan kami ini benar apa enggak begitu ya. Dan itu juga di dalam kekristenan. Nah, terkait dengan ini kita harus terus memberikan kecerdasan, mencerdaskan dan menyadarkan supaya mereka juga tahu bahwa ada PR daripada ustadz-ustadz dan para mualaf untuk meluruskan dan juga untuk mencari data tandingan terhadap apa yang disampaikan oleh para apologetik Kristen, khususnya para murtadin yang pernah mempelajari agamanya itu. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal berbeda memang di dalam kekristenan. Dia tidak diajarkan untuk melaporkan juga, enggak. Tetapi sebaliknya diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi. Karena itulah ajaran daripada Kristus, mengasihi semua orang bahkan yang memusuhi kamu. Mengasihi mereka karena Kristus mengasihi semua orang. Oleh karena itu teman-teman, hal ini memang kadang-kadang enggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh atau orang yang menganiaya? Tapi Kristus berkata kasihi karena mereka orang-orang yang orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus juga. Nah, teman-teman, sekalipun apologetik Kristen sudah banyak yang diperlakukan secara tidak adil, ya Kristus mengatakan ya kasihi, kita doakan supaya mereka bertobat. Mungkin hari ini apologetik Kristen ini diancam, tetapi besok bisa orang lain yang bertobat lewat data-data yang sampaikan. Tetapi di bagian akhir ini teman-teman, kiranya Injil terus dipermuliakan dan orang banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
Di bagian akhir ini saya mau mengatakan kalau teman-teman tidak siap mendengarkan video ini, ya skip saja. Kalau memang Anda cukup berilmu, cari data-data tandingan untuk membantah setiap argumentasi yang disampaikan oleh apologetik ini. Karena sayangnya kalau Anda tidak memiliki data, tapi Anda menekankan emosi. Saya pikir sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.